Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Obat obrolan bermanfaat. Ya, podcastnya SMK Perguruan Cikini KIC. Hari ini kita kedatangan tamu yang bernama Pak Teddy Chan. Beliau adalah seorang Presiden Director dari Advance Digital. Selamat datang Pak Teddy. Ya, selamat datang. Iya. Ini merupakan tamu kehormatan nih. Jujur ini kehormatan Pak Teddy. Karena apa? Ini adalah yang pertama kalinya kami sedang membuat podcast dan Pak Teddy adalah yang paling utama nih, yang pertama kalinya untuk menjadi tamu di podcast kami. Terima kasih Pak Teddy. Sama-sama. Biasanya penglaris namanya ini ya. Sehat Pak Teddy? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kami ucapkan terima kasih Pak Teddy sudah bisa hadir di SMK Perguruan Cikini KIC. Ini kehormatan yang luar biasa. Sebelumnya memang kita pernah berkunjung ke PT Advance ya, di pabrik Semarang ya. Pabrik Semarang luar biasa, sangat inspiratif ya pabriknya. Dan akhirnya Pak Teddy datang ke sini, khusus datang ke sini ke SMK Perguruan Cikini KIC di Karawang. Di Karawang. Pak Teddy, bagaimana kesannya setelah Pak Teddy datang ke SMK Perguruan Cikini KIC Karawang? Satu kata, wow, luar biasa. Wow. Kalimatnya langsung wow. Luar biasa. Luar biasa. Oke. Apa yang Pak Teddy lihat dari sekolah? Karena sekolahnya masih baru Pak Teddy, baru kurang lebih 4 tahun lah. Apa kesan utama yang pertama Pak Teddy rasakan ke SMK? Kesan utama yang saya katakan ke Pak Ur, begitu lihat Pak Ur ini sekolahnya modelnya model pabrik nih, industri. Jadi kalau nyari sekolahannya, kalau nggak ada tulisannya dikira pabrik Advance juga nantinya. Buka cabang ya. Wow. Keren. Kita tunggu nih Pak Teddy ya. Wah, nih ada pabrik selanjutnya di kota Karawang. Perlu diaminkan nggak ini kira-kira nih? Diaminkan aja lah. Oke. Ini Pak Teddy ini kan ya kalau dibilang kan sebagai petinggi di sebuah industri ya Pak ya. Dan itu memang tidak mudah. Benar nggak Pak Teddy? Betul. Pasti ada proses. Iya. Nah, boleh nggak diceritakan sedikit proses yang seperti apa sehingga yang tadinya nothing jadi something? Iya. Pak Teddy itu langsung bisa meraih puncak sebagai Presiden Director. Melalui proses Pak. Iya. Jadi begitu lulus SMK juga saya masuk perguruan tinggi. Pak Teddy SMK juga? SLTA. SLTA. Jadi habis SLTA kan dapat undangan PMDK tadi. Oke. Jadi begitu lulus juga mulai karirnya itu mulai pas magang, saya melihat bahwa produksi, saya kebetulan diterimanya di Institut Pertanian Bogor. Nah, Institut Pertanian Bogor itu sekarang dipleset ini jadi institut fleksibel banget. Iya. Nah, artinya lulusannya bisa jadi apa aja ya? Buktinya sekarang jadi Presiden Director kan? Oke. Iya. Jadi mulai dari bawah sekali lah, jadi mulai ada jenjangnya. Nah, itu untuk secara detail saya ada bikin buku bahwa ilmu marketing itu survival skill. Saya udah kasih ke kepala sekolah Pak Ur. Jadi itu benar-benar menceritakan bagaimana saya saat mahasiswa pun sudah melakukan yang namanya pemasaran. Jualan buku lah istilahnya. Jualan buku ya. Jualan buku fotokopi. Bagaimana mahasiswa yang butuh itu butuh buku-buku. Nah, kemudian begitu lulus juga jadi manajemen trainee, product manager, marketing manager, general manager, marketing director. Nah, baru jadi presiden sampai director. Akhirnya jadi top manajemen. Iya, betul. Ini menarik nih, Pak Teddy coba lihat di kamera nih, biar orang tahu mukanya Pak Teddy ini seperti apa nih. Orangnya ganteng ini, ya. Pak Teddy, saya tuh waktu datang ke Semarang, saya agak kaget nih Pak Teddy. Apalagi tadi Pak Teddy bilang lulusannya IPB kan. Tapi kok gelarnya di belakang ada MPD ini. Ini benar-benar fleksibel ya, benar-benar fleksibel. Kok saya kaget kok seorang direktur ya, direktur utama, presiden direktur
MPD biasanya kan master bisnis, biasanya begitu kan. Tiba-tiba belakangnya MPD. Ada apa nih Pak Teddy? Iya, ini karena kenal sama Pak Marlok juga sih. Pak Marlok, Gus Marlok. Pak Gus Marlok. Kapan-kapan kita akan undang Gus Marlok nih. Pak Gus Marlok ini memang seorang yang luar biasa peduli SMK. Jadi pada saat saya di Advan Laptop dulu ada Advan SMK. Nah, saya mendapat jawaban di situ bahwa sebenarnya para pekerja itu perlu yang namanya pendidikan, dan itu harus dididik secara benar. Makanya saya mencari satu sekolah yang agak fleksibel lah ya. Jadi ambil master pendidikannya agak fleksibel, sehingga waktu itu masih zamannya COVID. Jadi 2 tahun saya ambil bagaimana cara mendidik seseorang itu menjadi yang sesuai kita inginkan gitu. Nah, itu yang melatar belakanginya jadi Gus Marlok dan pendidikan peduli SMK-nya itu. Dan di tempat pabrik, baik di karyawan yang untuk produksi maupun yang pemasaran, itu penting sekali yang namanya edukasi, yang namanya continuous learning. Nah, continuous learning ini kan nggak ada habisnya, dan yang nggak ada habisnya itu ada di pendidikan. Nah, pendidikan itu ternyata ada ilmunya. Kita berpikir kalau pendidikan itu ya cuma cerita aja gitu kan. Saya dulu jadi sales begini kerjaannya begini. Ternyata ada ilmunya kan di master pendidikan itu. Nah, itu yang terus saya terapkan di manajemen supaya mereka benar-benar tertata. Apa yang kita inginkan dari manajemen itu nyampe ke tingkat stafnya gitu. Dan ini memang butuh perjuangan ya, Pak Teddy ya. Saat Pak Teddy memang mencoba untuk mendorong tenaga kerja sampai juga peduli juga dengan SMK, anak-anak SMK ini luar biasa. Akhirnya passionnya di dunia pendidikan juga ya ternyata. Betul. Iya, Pak Teddy, ini SMK tentunya kan harus ada kerjasama dengan industri ya. Kalau nggak ada industri kayaknya mati rasa nih Pak Teddy. Nah, kira-kira Pak Teddy, apa sih yang sebenarnya yang dibutuhkan industri terhadap SMK, terutama anak-anaknya? Seperti apa yang diinginkan industri? Karena kalau kita lihat isu yang berkembang di nasional, anak-anak SMK katanya paling penyumbang pengangguran terbanyak. Ini bagaimana nih? Bagaimana cara pandang industri terhadap anak-anak SMK Pak Teddy? Ya, kalau dibandingkan suruh pilih antara lulusan yang SMA sama SMK, pabrik kita akan memilih yang lulusan SMK. Ya, kalau SMK apalagi dari Gus Marlok kan udah pernah sering sebut tuh, SMK itu santun, mandiri, dan kreatif katanya. Ada aja gitu, ada aja ya. Oke. Jadi kita melihat kalau yang lulusan dari SMK itu perlu dididiknya lebih lama dibandingkan yang dari lulusan SMK. Jadi siap pakai, siap untuk bekerja. Siap untuk bekerja. Jadi pertama yang kita cari itu adalah nomor 1 dia berbadan sehat. Jadi makanya di tes kesehatan itu penting banget. Penting ya? Ya, karena di produksi kita udah ada target kan. Jadi kalau 1 jam ini yang seperti Bapak datang ke sana kan lihat kan, 8 jam harus 2000. Sekian produk sudah harus selesai gitu. Harus selesai. Nah, kalau dia sakit-sakitan bagaimana? Nggak tercapai targetnya. Sedangkan produksinya harus sesuai dengan yang diinginkan kita. Makanya tadi waktu pas di inspektur apel itu nomor 1 benar-benar kesehatan, dari cara tidurnya, makannya, nggak ngerokoknya. Jadi itu yang saya tekankan agar SMK itu harus seperti itu. Kemudian yang kedua memang harus disiplinnya itu. Disiplin ya. On time performance. Kata industrinya begitu ya Pak? Iya. Jangan disuruh masuk jam 8 ya lewat dikit nggak apalah gitu. Nggak boleh. Harus sebelumnya udah harus datang. Harus datang tepat waktu. Kalau perlu sebelum
Ya. waktunya kita sudah siap ya Pak Teddy ya. Betul, betul. Artinya kita udah prepare gitu, Ya. prepare sehingga Ya. pekerjaan juga bisa kita siapkan, nggak perlu Ya. buru-buru dan lain sebagainya ya Pak Betul, Teddy. betul. Iya, Nah iya. itu kadang-kadang kan masalah prioritas kan. Kita kan hidup manusia katanya nggak cuma cari duit Yes. gitu. Ha-ha. Tapi di pabrik kita benar-benar untuk produksi itu harus benar-benar udah terschedule banget gitu. Kalau mereka nggak istilahnya duit bisa dicari lagi, nanti bisa kerja lain lagi, itu kita mati itu pabriknya. iya. Itu yang bahaya, listrik jalan terus, sewa jalan terus. Iya. Nah itu nomor satu, makanya saya bilang harus kesehatan, disiplin. Yes, Sama kesehatan, disiplin. ya nomor tiga memang integritas. Kadang-kadang mereka suka bawa pulang tanpa izin gitu. Iya. Agak iseng gitu ya. Iseng ya. Tangannya iseng. Ini bagus ini. Oke. Menarik sekali ya. Nih kalau kita ngobrol nih bisa 3 jam sambil ngopi-ngopi nih Pak Teddy. Tapi saya dengar Pak Teddy katanya nggak punya waktu banyak ya. Iya. Karena memang kesibukannya Pak Teddy. Tapi ini hal yang luar biasa buat podcast kita, apalagi tamu perdana nih dari Pak Teddy yang dari PT Advance Digital ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa kerjasama lanjut Pak Teddy. Harus pasti. Ya, harus kerjasama. Dan kemarin kita juga sudah MOU, sudah MOU kemarin ya. Iya. Nah, mudah-mudahan kedepannya pastinya kami banyak sekali yang kami butuhkan, terutama ilmu dari Pak Teddy ya kan.